Pernahkah kalian melihat upacara kenduri laut di Sumatera Utara, Serentown di Jawa Barat, dan Rambu Solo di Toraja, Sulawesi Selatan? Upacara-upacara tradisional tersebut merupakan warisan dari sistem kepercayaan masyarakat praaksara yang saat ini dilestarikan sebagai salah satu warisan budaya Indonesia. Untuk memahami sistem kepercayaan masyarakat pada masa praaksara, ikuti pembahasannya berikut ini. Masyarakat praaksara mulai mengenal sistem kepercayaan pada masa berburu saat di zaman Mesolitikum atau zaman Batu Tengah. Pada masa itu, manusia purba sudah mulai berpikir tentang adanya kekuatan-kekuatan yang berasal dari luar dirinya, sehingga berusaha mendekatkan diri dengan kekuatan tersebut. Seiring dengan perkembangan zaman, sistem kepercayaan masyarakat praaksara juga mengalami peningkatan. Agar lebih mudah mempelajari sistem kepercayaan masyarakat praaksara, para ahli sejarah mengelompokkan perkembangan sistem kepercayaan berdasarkan periodisasi corak mata pencarian, yaitu sistem kepercayaan pada awal masa berburu dan mengumpulkan makanan, sistem kepercayaan pada masa bercocok tanam, dan sistem kepercayaan pada masa perundagian atau zaman logam. Pertama, sistem kepercayaan pada awal masa berburu dan mengumpulkan makanan. Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, masyarakat hidup secara berkelompok serta mulai menetap sementara di gua-gua yang terbentuk oleh alam. Berdasarkan penemuan para ahli sejarah, pada masa itu, masyarakat sudah mengenal tradisi melukis di dinding-dinding gua. Contohnya, lukisan cap tangan berwarna merah dan lukisan babi rusa yang tertusuk panah di Gua Leang-Leang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Penelitian lukisan di Gua Leang-Leang dilakukan oleh seorang arkeolog dari Universitas Frankfurt, Jerman, yang bernama J. Roeder. Pada tahun 1937, Roeder melakukan ekspedisi di sekitar Teluk Berau, Papua Barat. Melalui ekspedisi tersebut, Roeder menemukan bahwa gambar warna merah pada cap tangan kiri manusia tersebut berasal dari ludah sirih. Gambar cap tangan tersebut kemudian didokumentasikan oleh Tim Ahan, seorang pelukis yang menemani Roeder melakukan ekspedisi. Pada tahun 1957, antropolog asal Belanda yang bernama Klaas Willem Gals juga menemukan gambar manusia dengan hiasan khusus di kepala, lingkaran-lingkaran, dan bentuk wajik atau persegi di gua yang terletak di tebing Bitsari, Teluk Berau. Para peneliti yang ikut meneliti gua-gua di tebing Cadas, Papua Barat juga menemukan gambar-gambar jenis zoomorphic berupa gambar kadal, kura-kura, burung, dan ikan, serta gambar-gambar jenis anthropomorphic berupa gambar tangan, simbol ruang angkasa, dan perahu. Menurut etnoarkeolog asal Belanda, Hendrik Robert van Heekeren, lukisan cap tangan pada Gua Leang-Leang tersebut menggambarkan perjalanan arwah manusia yang telah meninggal dan sedang meraba jalan menuju alam arwah. Pendapat Heekeren disetujui oleh Roeder dan Galis yang mengatakan bahwa lukisan gua tersebut berkaitan dengan upacara penghormatan terhadap nenek moyang serta ilmu perdukunan. Contohnya, upacara kesuburan, ritual kehidupan, seperti kelahiran dan kematian, serta upacara meminta hujan. Selain lukisan di dinding gua, sistem kepercayaan awal masyarakat praaksara juga terlihat pada upacara penguburan. Menurut para ahli sejarah, manusia praaksara percaya akan adanya kehidupan setelah kematian. Oleh karena itu, mereka melakukan upacara penghormatan dan pemujaan roh orang yang telah meninggal melalui simbol-simbol tertentu. Bukti penguburan tersebut ditemukan di Gua Lawa, Jawa Tengah, dan di Bukit Kerang, Sumatera Utara. Kedua, sistem kepercayaan pada masa bercocok tanam. Pada masa bercocok tanam, masyarakat praaksara sudah tinggal menetap di satu tempat untuk sementara. Pada masa ini, sistem kepercayaan masyarakat praaksara sudah berkembang dengan pesat. Perkembangan tersebut terlihat dari munculnya berbagai aliran kepercayaan berupa kepercayaan animisme, dinamisme, dan totemisme. Animisme adalah kepercayaan bahwa sesuatu yang ada di bumi, baik makhluk hidup maupun benda mati, memiliki roh. Masyarakat meyakini bahwa kawasan seperti gunung, laut, sungai, gua, pohon, dan batu memiliki roh sehingga harus dihormati. Begitu juga dengan roh nenek moyang karena masih memiliki pengaruh terhadap lingkungan sekitarnya. Penghormatan dapat berupa pemujaan atau pemberian sesaji dengan tujuan untuk mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari para roh atau dijauhkan dari gangguan roh jahat. Dinamisme adalah kepercayaan terhadap suatu benda yang dipercaya memiliki tenaga atau kekuatan gaib. Benda-benda tersebut dipercaya memiliki sifat yang baik dan buruk sehingga dapat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan manusia. Benda-benda yang dianggap suci sehingga dikeramatkan dan dihormati antara lain keris, patung, dan tombak. Oleh karena itu, masyarakat melakukan berbagai ritual terhadap benda-benda tersebut agar kekuatannya dapat membantu menyuburkan tanah, mencegah penyakit, atau menolak malapetaka.
Totemisme adalah kepercayaan terhadap hewan tertentu yang dianggap suci dan memiliki kekuatan. Hewan-hewan yang dianggap suci antara lain ular, sapi, kerbau, dan harimau. Akan tetapi, ada juga hewan yang dianggap suci setelah seseorang memimpikan hewan tersebut sehingga pemeluk kepercayaan pantang untuk membunuh atau memakan dagingnya. Sistem kepercayaan pada masa bercocok tanam dapat dilihat dari kegiatan ritual penguburan jenazah karena masyarakat meyakini adanya kehidupan setelah kematian. Penghormatan bagi roh orang yang meninggal dilakukan dengan menaruh berbagai benda berharga bersama jenazahnya dengan harapan perjalanan arwahnya dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, semakin kaya orang yang meninggal, upacara penguburannya akan semakin mewah dan barang yang ikut dikubur juga semakin banyak. Masyarakat juga percaya bahwa setelah meninggal, jasa-jasanya semasa hidup akan memberikan tempat yang khusus di akhirat. Jasa yang dimaksud dapat berupa upacara kematian yang pernah dilakukan oleh orang tersebut karena upacara kematian merupakan bentuk rasa bakti dan penghormatan terhadap roh para leluhur sehingga memberikan kebaikan bagi keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, upacara penguburan umumnya diikuti dengan pesta dan pendirian batu-batu besar yang berisi hiasan atau ukiran tentang kehidupan para roh pada masa lalu. Sistem kepercayaan ini kemudian melahirkan tradisi megalitik sehingga disebut sebagai zaman megalitikum atau zaman batu besar. Bangunan batu besar peninggalan masa praaksara hampir dapat dijumpai di seluruh Nusantara, seperti di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Pemujaan roh nenek moyang tersebut menggunakan peralatan dari batu-batu besar seperti menhir, dolmen, punden berundak, kubur batu, dan arca batu. Menhir merupakan tugu batu tempat pemujaan roh nenek moyang. Contohnya, tugu batu yang ditemukan di Bondowoso dan Jember, Jawa Timur, di Toraja, Sulawesi Selatan, dan Sumba, Nusa Tenggara Timur. Dolmen merupakan meja batu tempat meletakkan sesaji untuk dipersembahkan kepada roh nenek moyang. Contohnya, dolmen yang ditemukan di Bondowoso dan Jember, Jawa Timur, serta di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Punden berundak merupakan bangunan suci tempat pemujaan roh nenek moyang yang bentuknya bertingkat-tingkat. Contohnya, punden berundak yang ditemukan di Kosala, Banten, serta di Cibalai dan Pugung Raharjo, Lampung. Kubur batu merupakan tempat penyimpanan atau penguburan jenazah yang terbuat dari batu. Kubur batu terdiri atas sarkofagus dan waruga. Sarkofagus merupakan tempat untuk menyimpan jenazah yang memiliki tutup di bagian atasnya dan umumnya terdapat ukiran manusia atau binatang yang dianggap memiliki kekuatan magis. Sarkofagus banyak ditemukan di Bondowoso, Jawa Timur. Sementara itu, waruga merupakan kubur batu yang tidak memiliki tutup. Waruga banyak ditemukan di Gilimanuk, Bali, dan Minahasa, Sulawesi Utara. Arca batu merupakan tempat pemujaan roh nenek moyang. Arca batu banyak ditemukan di Pasema, Sumatera Selatan, dan Lembah Bada, Sulawesi Tengah. Ketiga, sistem kepercayaan masa perundagian atau zaman logam. Pada masa perundagian, masyarakat praaksara telah mengenal keterampilan mengolah logam dan memiliki mata pencarian yang beragam, seperti bercocok tanam, beternak, berlayar, dan berdagang. Akan tetapi, sistem kepercayaan masyarakat pada masa ini tidak jauh berbeda dengan masa bercocok tanam. Masyarakat masih melakukan pemujaan terhadap roh nenek moyang dan memuliakan orang-orang yang telah meninggal. Pemujaan roh nenek moyang masih menggunakan bangunan batu-batu besar, tetapi alat yang digunakan sudah terbuat dari logam. Contohnya, penggunaan kapak perunggu untuk kepentingan upacara atau ritual keagamaan. Perkembangan terbesar terjadi pada proses penguburan jenazah karena mulai dilakukan berdasarkan tingkatan sistem sosialnya di dalam masyarakat. Misalnya, penguburan tokoh masyarakat seperti kepala suku, tetua adat, dan orang kaya akan berbeda pelaksanaannya dengan rakyat biasa. Proses penguburan tokoh masyarakat umumnya melibatkan banyak orang. Jenazah akan dimasukkan ke dalam sarkofagus bersama dengan barang-barang berharga miliknya, seperti perhiasan, gerabah, atau periuk, dan kemudian diarak hingga ke tempat pemakaman. Sementara itu, proses penguburan rakyat biasa umumnya dilakukan secara sederhana. Jenazah akan dimasukkan ke dalam waruga dan tidak disertai dengan barang-barang berharga. Perkembangan lainnya juga dapat terlihat dari pola penguburan jenazah. Pada masa perundagian, masyarakat menguburkan jenazah dengan menggunakan sistem penguburan langsung atau primer dan sistem penguburan tidak langsung atau sekunder. Sistem penguburan langsung atau primer. Sistem penguburan secara langsung merupakan jenazah yang langsung dimasukkan dalam suatu wadah dan kemudian dipendam di dalam tanah yang lokasinya dekat dengan kediaman orang tersebut. Jenazah dikuburkan dengan posisi membujur, terlipat, atau jongkok. Setelah itu,
dihadapkan ke arah yang dianggap sebagai tempat asal, tempat arwah nenek moyang bersemayam, atau tempat yang dianggap keramat. Penguburan sistem ini banyak ditemukan di Sumatera, Jawa, Bali, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Sistem penguburan tidak langsung atau sekunder merupakan penguburan jenazah yang memasukkan tulang atau kerangka orang yang telah meninggal ke dalam suatu wadah. Penguburan tidak langsung umumnya dilakukan 2 kali. Awalnya, jenazah dimasukkan ke sebuah peti kayu berbentuk seperti perahu. Ketika keluarga telah siap mengadakan upacara, jenazah dikeluarkan, dibersihkan, dan dibungkus kembali dan kemudian dimasukkan ke dalam tempayan kayu atau kubur batu. Pada masa perundagian, sistem kepercayaan masyarakat juga memunculkan berbagai upacara yang berkaitan dengan sistem mata pencarian. Upacara tersebut dapat berupa upacara persembahan kepada kekuatan tertentu yang dianggap dapat memberikan berkah terhadap kelancaran mata pencarian atau upacara yang mengungkapkan rasa syukur terhadap kekuatan tertentu atas anugerah yang diberikan. Pada masyarakat yang bercocok tanam, upacara yang dilakukan biasanya untuk meminta kesuburan pertanian atau ucapan terima kasih atas hasil panen yang melimpah. Contohnya, upacara Serentahun atau Mapak Sri di Jawa Barat. Begitu juga dengan masyarakat yang bermata pencarian nelayan atau berlayar, upacara yang dilakukan umumnya untuk meminta keselamatan atau rasa terima kasih atas hasil tangkapan laut. Contohnya, upacara Larung Laut di Jawa Tengah dan Kenduri Laut di Sumatera Utara. Berdasarkan pembahasan tadi, dapat dipahami bahwa sistem kepercayaan masyarakat pada masa praaksara mulai berkembang ketika mulai menetap sementara di gua-gua alam, tepatnya pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Pada masa ini, masyarakat mulai menyadari adanya kekuatan-kekuatan yang berasal dari luar diri mereka. Sistem kepercayaan tersebut kemudian semakin berkembang pada masa bercocok tanam dengan munculnya 3 aliran kepercayaan, yaitu animisme, dinamisme, dan totemisme. Ketiga aliran kepercayaan tersebut masih terus bertahan hingga masa perundagian atau zaman logam. Akan tetapi, peralatan yang digunakan tidak hanya batu-batu besar seperti menhir, dolmen, punden berundak, kubur batu, dan arca batu, tetapi juga peralatan dari logam seperti kapak perunggu. Pada masa ini, masyarakat juga sudah mengenal prosesi pemakaman dan upacara-upacara ritual yang berkaitan dengan mata pencarian di wilayahnya.